Waalaikumsalam Oke, untuk warahmatullahi wabarakatuh. pada malam hari ini kita kembali bertemu di Pikon Lontara, reschedule Lontara edisi 45. Dan untuk edisi kali ini, insya Allah kita akan dipandu oleh narasumber kita yang hebat, yaitu Ibu Asmega Masri, SPDI MPD, Kelurahan Kurang, Selatan. Sebagai host yang memandu kegiatan Pikon kali ini, Adi Waratama atau Guru Adi. Kita memulai Pikon, ada baiknya saya bacakan aturan Pikon kita pada malam hari ini. Yang pertama itu, jika Bapak Ibu bertanya secara langsung, bisa mungkin mengklik tanda raise hand yang ada di pojok kiri bawah ya. Atau Bapak dan Ibu bisa langsung menulis di kolom chat jika Bapak dan Ibu ingin hendak bertanya. Kemudian yang luar biasa ini membingkai prestasi dengan karya tulis, ada baiknya saya bacakan profil dari narasumber kita yang hebat pada malam hari ini. Materi SPDI MPD, tanggal lahir sosok Henrekang ya, 17 Januari 1987. Adapun pendidikan beliau S1 Pendidikan Bahasa Arab, Stain Datu Karama, Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian pendidikan S2 Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Parepare. Karya tulis beliau itu ada 10 buku, 4 buku solo dan 6 buku antologi. Serta ada juga karya tulis beliau dari 2 jurnal dan lain-lain. Baik, kita langsung memulai Pikon kita hari ini kepada Ibu narasumber yang hebat, Ibu Asmega Masri, dan tempatkan saya persilakan. Ya, Silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suaranya? Bagaimana Pak Hadi? Kedengaran suaranya? Sangat jelas dan merdu. Terima kasih Pak Hadi. Ibu Asri Mega. Cakep. Iya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada malam ini kita sama-sama masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama belajar, berbagi pengalaman dan informasi melalui webinar edukasi, yaitu event yang selalu atau senantiasa diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia bersama dengan kegiatan Lontara. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada pihak penyelenggara atas kesempatan yang diberikan ini. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak host Guru Hadi yang sedianya memandu kegiatan kita pada malam hari ini, dan terkhusus juga kepada Bapak Ibu hebat yang ada di room kita saat ini.
terima kasih atas kehadiran semua untuk sama-sama belajar, berbagi pengalaman atau informasi. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Guru Hadi tentang profil singkat saya. Jadi sudah mungkin sudah disebutkan tadi bahwa profil singkat nama Asmega Masri. Saya asalnya dari Nrekang. Tempat tugas saat ini di Manpinrang. Kemudian untuk pendidikan sudah disampaikan tadi bahwa saya dari satu pendidikan bahasa Arab di Stainda Karama Palu, kemudian S2-nya di Universitas Muhammadiyah Parepare, jurusan pendidikan agama Islam. Nah, untuk karya tulis sendiri, semua sudah banyak yang lebih banyak karyanya daripada saya. Cuma kepada saya untuk berbagi pengalaman. Adapun ibu guru yang punya pengalaman yang lebih daripada saya selaku pemateri pengalaman. Baiklah, terima kasih. Uh, uh, mengucapkan tadi atas kesalahan teknis karena memang di sini jalan agak dekat dengan jalan raya sehingga ada kebisingan suara yang mungkin sehingga tidak kedengaran jelas suaranya. Kemudian faktor jaringan juga, kemudian teknis masalah laptop yang sepertinya kurang bersahabat, dan alhamdulillah malam ini kembali membaik, dan mudah-mudahan sampai akhir acara nanti atau akhir kegiatan kita nanti semuanya berjalan dengan lancar. Nah, baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, materi yang akan saya sampaikan untuk malam hari ini adalah tentang lagi-lagi tentang menulis. Jadi tema kali ini yaitu membingkai prestasi dari karya tulis. Sebenarnya karya tulis sendiri ini sudah tidak asing lagi di kalangan Bapak Ibu guru hebat, apalagi yang berprofesi sebagai guru, karena ini menjadi angka kredit bagi guru. Jadi memang untuk menulis itu bagi guru itu memang sangat diperlukan. Makanya kemarin ketika disampaikan akan membawakan materi, saya langsung terpikir untuk mengambil tema ini kembali, merefresh kembali informasi atau pengalaman-pengalaman tentang dunia menulis, meskipun sebenarnya masih dalam tahap terus belajar dan belajar bagaimana cara atau bagaimana mengembangkan dunia tulis menulis ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan tentang membingkai prestasi dengan karya tulis, sebenarnya ada dua hal, yaitu tentang prestasi dan karya tulis itu sendiri. Nah, apa hubungannya? Kenapa harus menulis? Kenapa kemudian prestasi itu ada? Nah, sebenarnya ada hubungannya. Membingkai prestasi dengan karya tulis. Nah, tadi sudah ada di narasi disebutkan bahwa banyak orang yang merasa bahwa menulis itu susah atau sulit. Betul. Dan itu yang saya sendiri rasakan dulu ketika saya baru awal atau memulai menulis. Sangat berat. Kenapa berat? Karena kita tidak tahu caranya bagaimana, metodenya seperti apa. Akhirnya timbul atau perasaan sulit itu ada. Nah, ternyata setelah dilakukan dan sudah tahu caranya, ternyata bermanfaat. Dan sangat banyak manfaat yang kita peroleh dengan menulis. Salah satunya ya saya rasakan sendiri bagaimana itu kemudian prestasi itu ada, dan bukan hanya prestasi di dalam bidang akademik saja, tapi non akademik pun ada. Nah, di sini kita bisa mengulas kembali sebenarnya apa itu prestasi. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat semuanya sudah tentu pasti sudah tahu apa itu prestasi, tapi tidak masalah, akan saya jelaskan kembali untuk mengingatkan kita kembali sama-sama belajar bahwa
jika diartikan, prestasi itu berasal dari bahasa Belanda. Nah, yang artinya hasil dari sebuah usaha. Contoh prestasi itu yang saya sebutkan tadi ada dua. Jadi baik yang pertama itu adalah prestasi akademik, terdiri dari mungkin prestasi pada saat kita ranking kelas, olimpiade mata pelajaran dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah prestasi non akademik. Di sini bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kita lakukan, olahraga dan sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh prestasi dan masih banyak prestasi-prestasi yang lain. Kemudian, nah kita masuk pada intinya. Apa sih yang dimaksud dengan karya tulis? Nah, banyak yang salah kaprah bahwa karya tulis itu katanya harus dengan eh, metode yang apa atau dengan metode yang sudah ada panduannya atau sebagainya. Jadi karya tulis ini sebenarnya ada banyak. Jadi sebelum kita mengulas jenis-jenis atau contoh karya tulis itu lebih baik kita dulu paham apa sih pengertian dari itu adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, atau dalam bentuk tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Nah, itu pengertian dari karya tulis. Kemudian, kalau secara bahasa terdiri dari dua kata karya dan tulis. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri kata karya itu pekerjaan, buatan, ciptaan dan hasil perbuatan dalam bentuk karangan. Nah, itu pengertian dari karya. Sedangkan tulis artinya sebuah huruf atau angka yang dibuat dengan pena atau alat tulis lainnya. Nah, itu secara pengertian secara lebih luasnya. Kemudian, nah, eh, jenis-jenis karya tulis yang seperti apa yang kita miliki saat ini. Nah, ternyata jenis-jenis atau macam karya tulis itu berdasarkan ciri dan fungsinya itu terbagi tiga. Ada namanya karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah, dan karya tulis populer. Nah, ini ada tiga jenis yang akan kita bahas. Sehingga nantinya kita bisa membedakan, oh tulisan yang saya buat ini termasuk dalam kategori apa. Sehingga kita tidak salah paham bahwa karya tulis itu sekedar seperti kayak jurnal atau makalah atau tesis. Nah, dari sini kita bisa membedakan nanti yang mana jenis karya tulis yang saya buat. Nah, karya tulis ilmiah ini kita bisa melihat mulai dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, kemudian contohnya. Kalau pengertiannya sendiri mungkin kurang lebih sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu, bahkan sudah tahu semua apa itu karya tulis ilmiah. Nah, pengertiannya di sini bahwa sebuah karangan atau laporan yang ditulis berdasarkan pemikiran atau penelitian dalam masalah atau kajian tertentu dengan memenuhi kaidah dan etika. Nah, biasanya juga disebut dengan academic writing. Nah, ciri-cirinya adalah netral, kemudian objektif, sistematis, logis, menyajikan sebuah fakta, tidak berbelit-belit dan bahasanya formal. Nah, ini namanya karya tulis ini. Biasanya itu kita bisa lihat dari bahasanya yang berbentuk formal. Kemudian contohnya seperti ini, makalah, tesis. Nah, inilah yang termasuk karya tulis ilmiah, skripsi, proposal, resensi. Nah, ini semua yang termasuk dalam karya tulis ilmiah. Dan yang kedua, karya tulis non ilmiah. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau misalkan tadi ilmiah, nah ini kebalikannya non ilmiah. Biasanya karya tulis ini ditulis sesuai dengan fakta pribadi tentang ilmu pengetahuan. Biasanya ditulis dalam bahasa sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan karya tulis non ilmiah. Nah, ciri-cirinya ditulis berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, ini yang membedakan dengan ilmiah. Kalau ilmiah tadi sudah ada sumber-sumber yang sebelumnya kemudian diulas kembali. Sementara untuk non ilmiah biasanya ditulis dalam bentuk pengalaman pribadi. Kemudian fakta yang disimpulkan subjektif berdasarkan penulis sendiri. Kemudian gaya penyampaiannya menggunakan bahasa populer atau sehari-hari. Nah, kemudian tidak mengandung hipotesis, bersifat imajinatif. Nah, kemudian dibuat dramatisir seolah-olah, kemudian persuasif dan tidak didukung oleh bukti. Nah, contohnya dongeng,
novel, cerpen, drama, atau roman, dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, yang ketiga, karya tulis populer. Nah, ini yang membedakan dari kedua jenis karya tulis ini tadi. Biasanya untuk karya tulis populer ini kemudian cermat, net, kemudian jelas, ringkas, tepat, tidak berbelit-belit, dan langsung kepada topik pembahasan. Nah, ciri-cirinya bisa kita bedakan nanti dari tadi. Lebih sesuatu dengan memang sama dengan non ilmiah. Kemudian mementingkan diri penulis. Contohnya artikel, sinopsis. Nah, ini yang lebih populer kita lihat dari artikel. Nah, ini contoh tulis yang bisa kita lakukan sehingga nantinya kita bisa menulis hasil tulisan kita itu bisa kita kategorikan dalam bentuk karya tulis apakah dia termasuk ilmiah, non ilmiah, atau populer. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus menulis? Karena ternyata menulis itu banyak manfaatnya. Selain yang ada di slide ini, Bapak Ibu bisa melihat salah satunya itu tentang manfaat menulis antara lain. Yang pertama, mencegah kepikunan. Katanya kalau kita menulis biasanya itu untuk mencegah kepikunan, dan itu memang saya rasakan karena ketika kita semua yang kita pernah baca kita ingat kembali, makanya harus kita tulis supaya diingat. Nah, yang kedua, instrumen perekam jejak sejarah. Jadi ini sebagai bahan instrumen tentang sejarah-sejarah yang pernah terjadi, makanya harus ditulis. Kemudian yang ketiga, ternyata menulis itu adalah media dakwah. Yang keempat, membuat hidup produktif dan usia tidak terbuang sia-sia. Alangkah sia-sianya kehidupan kita kalau kita selama hidup tidak menghasilkan karya apapun. Nah, yang selanjutnya adalah pembentuk pribadi menjadi bijak dan santun. Biasanya penulis-penulis itu karena dia banyak membaca referensi kemudian dia tuangkan kembali dalam tulisan, biasanya itu dia menjadi orang yang bijak, mau tidak mau, kemudian secara tidak sengaja menjadi pribadi yang bijak karena hasil bacaan yang kemudian dia tuangkan kembali dari tulisan. Kemudian menghasilkan ide-ide baru. Nah, jelas, jadi orang yang suka menulis itu biasanya dia selalu memunculkan ide-ide yang baru. Selanjutnya, media komunikasi yang baik. Ternyata selain berkomunikasi secara langsung, ternyata melalui tulisan pun itu merupakan komunikasi yang baik. Biasa kan kita menulis chat via WA, kemudian messenger, itu kan bagian dari menulis dan itu sebagai media komunikasi. Kemudian melatih kreativitas, tentu saja dengan menulis ya kreativitas kita akan lebih berkembang. Kemudian meredakan stres. Nah, ini meredakan stres. Banyak orang yang merasakan betul bagaimana manfaat dari menulis. Katanya pernah saya berdiskusi dengan seseorang bahwa ternyata menulis bagi dia itu manfaatnya luar biasa karena bisa meredakan stresnya, apa yang dia rasakan kemudian dia tuangkan di tulisan itu bisa menjadi obat bagi dia. Nah, itu yang salah satu dari manfaat dari menulis. Kemudian menuangkan perasaan. Nah, sama dengan meredakan stres, kemudian menuangkan perasaan. Apa yang kita rasakan, kemudian kita tuliskan dalam bentuk tulisan. Ternyata apa yang selama ini kita rasakan bisa tereksplor dengan menulis. Nah, itu beberapa manfaat dari menulis dan masih banyak manfaat-manfaat lain dari menulis, terutama untuk Bapak Ibu guru semuanya. Kalau di bidang akademik tentu saja manfaatnya banyak sekali, apalagi yang mau mengejar angka kredit, tentu saja hasil karya kita itu bisa dimasukkan dalam perhitungan angka kredit, poin angka kredit. Selanjutnya, nah ini yang
penting. Prinsip saya bahwa bagi saya prestasi bukan dinilai dari angka atau banyaknya piagam ataupun trofi yang diperoleh, tetapi yang paling penting adalah ketika kita bermanfaat untuk sesama dan orang banyak. Nah, melalui karya-karya kita yang kita sudah buat atau kita sudah tulis, bisa saja menjadi informasi atau pengalaman baru bagi orang lain yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jangan melihat nilai atau angka dari sebuah prestasi, entah itu mungkin banyaknya prestasi dari banyaknya trofi atau piagam yang dia peroleh, tapi lihatlah dari sisi manfaatnya. Jadi prestasi itu jangan dilihat dari angkanya atau nilainya, tapi lihat dari manfaatnya. Itu bagi saya pribadi. Kemudian setiap orang bisa menulis. Lalu mengapa masih saja banyak yang mengatakan bahwa menulis itu sulit? Jawabannya karena tidak setiap orang tahu cara menulis. Nah, karena tidak tahu caranya makanya berat. Tapi setelah tahu caranya, akhirnya menjadi mudah. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita lebih banyak berdiskusi supaya kita sama-sama belajar. Dan saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini sebenarnya banyak yang sebenarnya sudah menjadi penulis handal. Dan nanti kita akan berbagi pengalaman melalui teman-teman yang sudah hadir di room ini. Nah, apakah menulis itu bakat? Sekali lagi bahwa pertanyaan ini sering muncul bahwa saya tidak bisa menulis karena bukan bakat saya. Kemudian saya tidak menulis karena tidak ada hobi saya ke sana. Nah, harus dipahami dan kita harus kembali mengingat bahwa teori Thomas Alva Edison sendiri mengatakan bahwa sukses itu 1% karena bakat dan 99% karena kerja keras. Dan lagi-lagi jawabannya adalah bukan karena persoalan bakat, tetapi karena kerja keras kita atau kemauan kita. Nah, itu teori bakat dan pasif. Lagi-lagi semua yang kita lakukan semata-mata semua yang hasil yang kita dapatkan itu adalah karena kerja keras. Lagi-lagi kembali ke kerja keras. Jangan melihat bahwa ini bakat atau bukan bakat. Karena Thomas Alva Edison saja berkali-kali berulang-ulang gagal, akhirnya bisa sukses karena kerja kerasnya. Selanjutnya, untuk sesi selanjutnya nanti kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai tulis-menulis. Untuk materi kita hari ini mungkin saya cukupkan dulu. Pak Hadi, Guru Hadi, nanti akan kita lebih banyak berdiskusi atau berbagi pengalaman melalui sharing atau sesi tanya jawabnya Pak Hadi ya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Sekian dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Asmega Masri, narasumber debat kita malam ini. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat menarik, dan tentunya Bapak dan Ibu malam ini kita akan lebih banyak berdiskusi terkait bagaimana membingkai prestasi dengan karya tulis itu. Untuk sesi ini Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk kemudian mengajukan pertanyaan, baik itu mengajukan pertanyaan secara langsung. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan tekan tombol raise hand di bagian pojok kanan bawah perangkat Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu menggunakan laptop dan Bapak dan Ibu yang menggunakan yang menggunakan handphone, silahkan diklik tanda dan Ibu untuk kemudian menemukan ikon raise hand-nya. Selain itu, Bapak dan Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan melalui room kita. Disilahkan Bapak dan Ibu, kita mulai sesi tanya jawab kita untuk sesi pertama ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan raise hand.
Silahkan Bapak dan Ibu. Yang raise hand saya lihat belum ada. Saya coba mengecek di room chat. Mungkin ada yang mengajukan pertanyaan di sana. Oh ya, ada Ibu Andileta 2014. Bapak atau Ibu ya? Silahkan Ibu, Bu Andileta. Halo, Halo, Assalamualaikum. Pak Andi ya? Oke, silakan Pak Andi. Oh iya, Silakan. saya Andika dari FKU. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berubah golongan 3A dan kalau apa itu kan angka kredit. Nah, kita kan harus menulis untuk selanjutnya. Bagaimana kita mengawali supaya lebih semangat itu. Karena kita biasanya kan itu enggak itu loh tiba-tiba foto saat gimana untuk meningkatkan motivasi kita untuk semangat kalau tulis gimana memotivasi diri gimana. Halo, bisa diulangi Pak Andi? Agak terputus-putus tadi Pak, audionya. Ya bisa ditambah lagi volumenya Pak. Bagaimana Ya Pak. bagaimana kita motivasi diri kita gitu loh supaya kita terus semangat untuk menulis. Oke, ya terima kasih Pak. Iya. Bu Asmega, ini pertanyaan dari Pak Andi. Halo Bu Asmega, monitor. Iya Pak. Ya, jadi Iya, Pak. pertanyaan dari Pak Andi Siapa? tadi, kebetulan beliau ini mempertanyakan bagaimana memotivasi diri kita agar dapat lebih bersemangat dalam menulis. Poinnya di situ Ibu. Silakan mungkin bisa dijawab. Oh iya. Silakan. Oh iya, siap. Jadi ini tentang motivasi ya. Agak terputus-putus atau gimana? Bagus Ibu, silakan. Oke, baik. Jadi tentang motivasi ya. Bagaimana memotivasi diri untuk bisa menulis. Jadi seperti ini. Halo, Silakan Bu. jelas Pak suaranya? Iya, jelas Ibu. Oh iya. Tentang motivasi diri. Nah, bagaimana memunculkan motivasi dalam diri? Satu yang harus kita ingat bahwa tujuan kita untuk menulis itu apa. Nah, apapun motivasinya kita menulis, baik itu untuk angka kredit ataupun untuk yang lain-lain, kembali kepada kita. Nilai atau manfaat dari menulis itu apa untuk kita. Nah, salah satu hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh calon penulis adalah motivasi menulis itu sendiri. Motivasi menulis ibarat lokomotif yang akan menjadi pendorong dan penggerak bagi penulis untuk menghasilkan karya tulisan. Motivasi adalah alasan kenapa atau yang melatar belakang mengapa sebuah tindakan atau perbuatan itu dilakukan. Ibu Asmega. Ibu Asmega. Iya. Agak berisik Bu. Oh iya, tunggu dulu Pak. Iya. Halo. Iya Pak, ya terpantul suaranya. Bisa dicoba pakai headset Bu. Biar suara yang dari luar. Halo Ibu. Bisa mungkin pakai perangkat Ibu agar apa namanya ya. Iya, coba saya. Ya. Halo. Silakan Bu.
Dilanjut. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus kedengaran. Silakan, Bu. Oh iya, siap. Halo. Bu Asmega. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Bisa mungkin Halo. jelaskan kembali Ibu penjelasan untuk pertanyaan dari Andi tadi. Oh iya, Pak. Iya, iya. Bagaimana, Silakan, Pak? Ibu. Suaranya sudah bagus? Iya. Iya, Pak. Iya. Oke. Pertanyaannya tadi sebenarnya sangat bagus. Bagaimana memunculkan motivasi dalam diri untuk menulis. Jadi ada beberapa teori yang bisa saya sampaikan bahwa setiap orang itu memiliki motivasi sendiri dalam menulis. Eh, Entah itu motivasinya untuk angka kredit atau untuk koleksi pribadi ataukah untuk apapun itu. Nah, yang jelas bagaimana memunculkan motivasi dalam diri. Karena biasanya kan orang terhalang di saya tidak bisa menulis karena ini malas, faktor malasnya. Kita harus menyadari bahwa kalau saya tidak menulis, saya tidak akan punya karya. Jadi intinya kita harus menjadi diri sendiri yang utama, yang pertama menjadi diri sendiri. Nah, untuk mewujudkan impian menjadi seorang penulis, kita memang harus menjadi diri sendiri dulu. Jangan melihat orang lain yang sudah punya karya duluan, kemudian kita lantas langsung seperti itu. Jadi kita harus menjadi diri sendiri. Jadi kita mulai dari awal perlahan-lahan. Jangan langsung mau menjadi wah atau mau menjadi hebat. Dan yang kedua adalah hindari mengatakan nanti. Jadi biasanya kata-kata nanti itu nanti dan nanti itu biasanya tidak menghasilkan apa-apa karena selalu menunda. Jadi itu yang harus kita munculkan menjadi diri sendiri. Kemudian jangan selalu mengatakan nanti itu. Kemudian yang ketiga, saran saya kalau kita ingin menjadi betul-betul serius menjadi seorang penulis, kita harus bergabung kepada orang-orang yang punya komunitas, yang punya hobi sama, yaitu komunitas menulis. Dan sekarang kan sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang membuka peluang untuk menjadi seorang penulis. Itu motivasi yang ketiga, memunculkan motivasi dalam diri. Jadi kita sering-seringlah bergabung kepada komunitas yang memang hobi atau punya motivasi yang sama dalam menulis. Kemudian yang keempat, kalau memang sudah punya karya, karena saya yakin kalau sudah ada keinginan dalam diri untuk menulis, setidaknya kita sudah punya ide bahwa saya akan menulis tentang ini. Cobalah untuk mempublikasi tulisan kita supaya motivasi kita tambah lebih besar, kemudian semangat kita lebih besar. Ketika itu sudah terpublikasi, otomatis motivasi dalam kita itu semakin besar. Nah, kemudian biasanya itu kita menulis dengan hasil tulisan itu biasanya kita tulis, jangan meniru yang memang sudah ada karyanya sudah hebat, tetapi kita tulis dengan cara kita sendiri, menulis dengan hati. Itu poin yang utama. Jadi jangan langsung mau besar seperti penulis-penulis hebat, tapi kita tulis sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan gaya kita. Kemudian sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memunculkan motivasi menulis itu. Jadi yang paling penting tadi adalah menjadi diri sendiri dulu. Kalau bisa digabunglah dengan komunitas supaya selalu ada motivasi-motivasi untuk menulis, membangkitkan semangat kita untuk menulis. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan Pak Andi masih monitor dan apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber terkait dengan pertanyaan Bapak dapat tersampaikan dengan baik.
kondisi audio mungkin yang sedikit terputus ya. Tapi ya, mudah-mudahan Bapak Andi Leta dapat menangkap apa yang dijelaskan tadi. Pertanyaan selanjutnya, Ya, ini dari Ibu Ainul Marli ya. Beliau mempertanyakan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah buat metodologi, tapi untuk membuat dan best practice masih belum bisa dilakukan. Bagaimana treatment ketika dan agar bisa sukses. Jadi ini terkait ketika dan best practice, Ibu. coba bisa diulang pertanyaan, agak putus-putus. Inti pertanyaan pada Ibu Mardia, bagaimana trik membuat PTK dan best practice, Ibu? Oh, membuat PTK dan best practice, Pak ya. Jadi mungkin saya jawab langsung, Pak Di. Ya, silakan Ibu. Ya, oke. Jadi seperti ini. Best practice itu sebenarnya yang pernah saya pelajari sebelumnya itu ternyata ada dua. Ada yang menggunakan memang sistem seperti tadi karya tulis ilmiah, ada yang non ilmiah. Jadi mungkin yang dimaksud Ibu tadi adalah tentang seperti PTK, Pak ya. Jadi memang ada sistematikanya untuk best practice sendiri. Jadi sama dengan membuat karya tulis ilmiah yang dimulai dari latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah. Jadi pembahasan yang kita bahas itu adalah sesuai dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, itu biasanya kalau untuk best practice atau PTK itu sudah memang ditentukan metode atau sistematika penulisannya. Jadi kita tinggal ikuti saja sistematika penulisan tentang metode yang kita gunakan dalam pembelajaran. Itu kan biasanya yang saya lihat di praktis itu yang mereka tulis secara sistematis sesuai dengan metode penulisan. Itu mereka memunculkan kira-kira metode apa yang mereka gunakan selama pembelajaran, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian dikuatkan dengan hasil penelitian atau yang memang betul-betul kita lakukan dalam pembelajaran. Jadi memang kita harus mengikuti sistematika penulisannya. Jadi best practice atau PTK yang baik adalah ketika kita menulis sesuai dengan sistematika penulisan. Mulai dari karya tulis ilmiah. Jadi dia termasuk dalam karya tulis ilmiah. Biasanya kalau yang secara umum, karena ada pernah saya lihat juga best practice yang memang dia tidak sistematika, tetapi dia langsung menceritakan metode apa yang dia gunakan selama pembelajaran, kemudian diceritakan berdasarkan pengalaman pribadi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan Ibu Mardia tadi. Mudah-mudahan juga beliau masih sempat monitor ya, dan informasinya tersampaikan. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan, ini masih dari room chat. Dari Ibu atau Bapak ya, Sailani dari Kalimantan Selatan. Pertanyaan beliau, bagaimana cara memulai menulis? Karena kadang kita punya masalah untuk memulai menulis. Dari mana? Saya jawab langsung, Pak ya. Silakan Ibu. Bagaimana cara memulai menulis? Mulai dari mana? Kemudian kapan?
Nah, kalau saya pribadi ditanya seperti itu, biasanya saya langsung jawab, mulailah dari mana saja. Apa yang terpikirkan langsung ditulis. Entah itu alurnya mungkin alur mundur atau alur zigzag atau maju. Jangan mempersoalkan dulu itu. Mulailah dari mana saja, apapun yang terpikirkan silahkan ditulis. Kalau jawaban pribadi saya, karena begini, terkadang sistematika penulisan itulah yang biasanya menghambat para penulis pemula. Makanya kenapa akhirnya ada eh, sendiri ditanya mulai dari mana menulis, saya bilang mulailah dari mana saja, karena jangan sampai sistematika penulisan itu yang menghambat kita untuk menyelesaikan tulisan. Nanti pada saat finishing barulah kita biasanya membaca kembali tulisan kita, sehingga nantinya kita bisa menyusunnya kembali, mana yang depan, mana yang harus di belakang, mana yang harus di tengah, atau mana yang menjadi konklusi atau kesimpulannya. Jadi mulailah dari mana saja. Mungkin nanti dari teman-teman yang lain beda metodenya. Kalau metode saya secara pribadi, maka saya jawab mulailah dari mana saja. Apapun yang terang, silahkan ditulis. Apapun idenya, silahkan ditulis. Entah mungkin hari ini idenya adalah tentang eh, berlibur, ya silahkan tulis apapun. Oh, hari ini saya berlibur di ini, kemudian saya naik kendaraan dengan menggunakan roda 4. Nah, silahkan ditulis. Mulailah dari mana saja. Itu Pak, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan berikut. Ini dari Pak Saleh. Ini beliau hand dan mudah-mudahan beliau masih monitor. Pak Saleh, saya persilakan. Yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan ini ada 2 pertanyaan, Ibu. Iya, silakan Pak. Pertanyaan yang pertama, Ibu, kira-kira Ibu hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang baru menulis awal, Bu, penulis awal. Untuk yang kedua, Ibu, bagaimana tipsnya, Bu, kira-kira kita tidak kehabisan ide-ide dalam hal menulis, Bu? Iya, siap. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan Pak ya. Jadi untuk mungkin saya jawab langsung Pak ya. Yang pertama tadi yang bisa saya tangkap dari pertanyaannya bahwa hal-hal genting apa yang harus diperhatikan oleh penulis pemula. Jadi saya jawab dulu. Sebenarnya untuk penulis pemula sendiri itu tidak ada hal-hal yang memang kita harus perhatikan, tetapi yang kita fokuskan adalah keinginan kita dulu yang harus kita munculkan. Itu yang penting. Karena kalau kita langsung mau memperhatikan misalkan salah tulisannya, atau mungkin titik komanya berkurang atau bahasanya yang tidak baku. Justru itulah yang kadang membuat penulis pemula biasanya berhenti karena terlalu dikungkung oleh sistematika dalam kepenulisan. Nah, namanya juga penulis pemula, apapun yang terpikirkan silahkan ditulis. Tidak ada hal-hal yang lebih penting selain memotivasi diri dulu untuk menulis. Untuk hal-hal yang mungkin menjadi perhatian nanti, entah itu sistematikanya, metodenya, kemudian apapun itu, nanti pada saat finishing tulisan ada namanya editor. Jadi mereka bertugas untuk mengedit hal-hal yang harus dikurangi atau harus ditambah dalam tulisan kita. Jadi jangan dulu terfokus kepada apa yang harus saya lakukan dalam tulisan saya. Yang jelas yang paling penting adalah motivasi diri dulu, motivasi diri dulu untuk memulai menulis. Itu yang paling utama untuk penulis pemula. Nah, yang kedua adalah yang kedua tadi coba
Saya agak lupa tadi fokus pertanyaan yang kedua. Halo? Eh, Iya, ya, Pak. Ya. pertanyaan kedua tadi dari Pak Zailani, eh, dari mana dan apa saja yang disiapkan? Oh iya, dari mana dan apa saja yang disiapkan? Sebenarnya hampir mirip tadi pertanyaan dari pertama tadi, dari mana? Kalau saya disampaikan seperti ya dari mana saja, apapun yang terpikirkan silahkan ditulis kemudian dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam menulis. Jadi intinya sepertinya kunci utama dalam menulis atau seorang penulis itu adalah perbanyak membaca referensi. Kalau tidak, maksudnya begini, semakin banyak referensi atau bacaan yang pernah kita baca, maka semakin besar atau semakin luas wawasan kita untuk menulis. Jadi itu yang paling penting. Jadi biasanya mereka yang menulis itu adalah mereka yang memang suka membaca. Jadi kalaupun misalkan hari ini kita mau menulis, kemudian referensi untuk menulis kita tidak ada, apa yang kita mau tulis? Jadi memang perbanyak membaca itu yang paling utama dalam mempersiapkan diri menjadi seorang penulis atau lebih banyak mencari informasi terkait tema dari tulisan kita. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sepertinya ini semakin bersemangat ini partisipan karena saya melihat ini masih ada beberapa pertanyaan dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mengajukan pertanyaan di rumah ini pertanyaan berikutnya dari Pranowo. Pertanyaan Pak Pranowo ini begini. Banyak yang beranggapan bahwa menulis itu harus jadi buku atau karya ilmiah. Padahal sejak kita sekolah, guru menyuruh siswa untuk menulis. Targetnya bukan untuk jadi buku, namun untuk menyamakan pandangan antara apa yang dikatakan guru dengan pemahaman atau ilmunya. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana kita menyikapi agar menulis itu asyik, menyenangkan, dan tersimpan dengan baik perpustakaan pribadi kita? Ya, silakan Ibu. Oh ya, kayaknya ini dari Kang Pranowo ya. Beliau ini salah satu teman motivator juga. Beliau juga senang menulis-menulis dan sering sharing sama saya juga. Jadi terima kasih Kang. Jadi ini tentang bagaimana menyikapi pandangan yang seperti itu ya. Jadi bagi saya itu tadi percaya diri terhadap tulisan kita atau karya kita. Jadi jangan menghiraukan pandangan orang lain karena setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Jadi memang kita harus percaya diri pada opini kita, kemudian cara kita itu yang utama. Kalau saya tetap percaya diri, kemudian fokus pada tujuan kita. Karena yang memang kita ingin sampaikan adalah bagaimana menulis itu menyenangkan bagi kita, kemudian menyenangkan untuk orang lain. Jadi untuk perbedaan pendapat itu sudah wajar karena memang setiap orang sekarang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Kita juga punya pendapat bahwa saya menulis ini untuk ini, untuk itu. Jadi seperti itu. Jadi percaya diri pada kemampuan kita sendiri atau percaya diri pada hasil kita sendiri. Seperti itu kalau saya Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu atas tanggapan dari semua pertanyaan. Sekarang kita masih punya cukup waktu untuk melakukan diskusi bersama dengan teman-teman. Ini masih ada beberapa pertanyaan masih di chat. Ya.
pertanyaan beliau, ada kiat-kiat atau trik-trik tertentu untuk memudahkan kita dalam menulis, Ibu? Oh iya, oke, saya langsung menjawab. Adakah trik-trik? Sebenarnya banyak sekali trik yang bisa kita ikuti. Cuma kembali kepada diri kita sendiri, mana yang nyaman untuk kita gunakan, mana yang nyaman untuk kita lakukan. Jadi biasanya banyak sekali trik yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan model mind mapping. Jadi dia buat dulu kerangka, kemudian kerangka itu dikembangkan. Jadi dia fokus ke kerangka. Jadi nanti setelah kerangkanya jadi itu yang mereka jelaskan satu persatu. Kalau untuk trik-triknya sendiri, kemudian tipsnya itu tadi memang harusnya kita lebih banyak bergaul atau berkomunikasi dengan orang-orang atau komunitas yang memang punya tujuan atau motivasi sama dengan kita untuk menulis, supaya kita selalu punya ada ide-ide baru dari motivasi dari teman-teman yang lain. Jadi saling tukar pengalaman. Jadi untuk triknya, tipsnya sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gunakan, banyak terserah, tergantung dari kita. Itu tadi kembali ke pribadi sendiri, mana yang nyaman untuk kita gunakan. Kalau misalkan tadi kita menulis dengan metode tadi yang seperti disampaikan oleh Kang Pranowo, bahwa menulis untuk menulis dengan cara yang asik, ya silahkan. Beliau saya lihat sudah punya komunitas menulis. Mereka mengambil satu tema saja, misalkan tentang saya seorang guru, saya mengajar ini. Jadi mereka ceritakan dengan satu tema. Tugas saya sebagai seorang guru apa. Jadi semua guru berhak memberikan pendapat, menuliskan pendapatnya. Saya seorang guru mengajar saya seperti apa. Jadi gunakan trik atau tips atau cara-cara menulis sesuai yang kita anggap rasa nyaman. Jadi seperti itu kalau saya. Kalau saya sendiri pribadi ditanya bagaimana cara menulis atau bagaimana caranya ibu menulis sehingga menghasilkan karya, saya bilang seperti kalau saya sendiri itu tadi saya gunakan cara mulai dari mana saja. Jadi apa yang saya pikirkan hari ini saya tulis. Kemudian nanti dikumpulkan, akhirnya ternyata menjadi satu buku. Tidak kita rasakan. Dan banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan itu dan menghasilkan karya-karya dari hasil coret-coretannya setiap hari. Dari status saja itu sudah bisa menjadi sebuah buku. Kalau kita kumpulkan status-status, mungkin sering kita status di Facebook atau di WA, itu sebenarnya kalau kita kumpul dari A sampai Z itu sudah jadi buku sebenarnya tanpa kita sadar. Sebenarnya kita semua adalah penulis yang hebat dari status Facebook atau WA yang biasanya kita lihat. Yang penting tetap isinya tidak mengandung unsur sara, ya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya kembali mengingatkan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, yang hadir di meeting malam ini, agar segera mengisi presensi kehadiran malam ini. Jadi presensi sudah ada di room, silakan dilihat Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang berikut dari Ibu Sri Yamin Bandung. Beliau bertanya, bagaimana susunan membuat jurnal ilmiah? Ya, silakan. Jurnal ilmiah, oke. Untuk jurnal ilmiah, dia termasuk kategori karya tulis ilmiah, ya. Biasanya itu disesuaikan dengan format dari pelaksana. Misalkan ada jurnal yang kita mau kirimkan atau kita mau terbitkan, itu sudah ada sistematika penulisan yang mereka kirimkan. Jadi yang pernah saya ikuti atau yang pernah saya buat kemarin itu dia terdiri dari abstrak, kemudian pendahuluan, latar belakang, kemudian isi, kemudian daftar isi. Itu jurnal ilmiah yang pernah saya tulis untuk tingkat nasional. Kemudian
satu hal yang harus diingat untuk jurnal ilmiah, kalau ingin masuk, saya sendiri sebenarnya belum tembus untuk level kayak Scopus dan sebagainya yang bereputasi, karena ada ternyata banyak hal yang harus diperhatikan untuk itu, dan tidak semua eh, yang kita tulis itu ternyata menjadi tulisan yang lolos untuk jurnal-jurnal bereputasi, karena mereka punya aturan-aturan tertentu. Jadi satu hal yang pernah saya dapatkan ilmunya, bahwa kalau misalkan jurnal ilmiah itu kita harus menghindari menyebutkan lokasi. Jadi jangan sama sekali menyebutkan lokasi hasil penelitian yang kita lakukan di mana, karena itu untuk menjaga nama baik lokasi tempat penelitian kita. Jadi untuk susunannya atau metodenya, sistematika penulisannya itu tergantung dari yang mana yang mau menerbitkan jurnal kita, karena beda-beda. Tapi secara umum itu tadi sama dengan penulisan, metode penulisan karya tulis ilmiah. Ada abstrak, kemudian ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian isinya, pembahasannya, kemudian daftar pustaka yang paling penting. Itu. Bahkan ada yang pakai catatan kaki, pernah saya dapat itu. Jadi seperti itu, Pak. Sesuai dengan aturan dari penyelenggara atau yang akan menerbitkan jurnal kita. Iya. Oke, terima kasih Bu Asmika untuk tanggapannya. Selanjutnya kita melangkah ke penanya berikut. Ini masih dari room chat. Pertanyaan dari Pak Murad, bagaimana cara yang paling tepat untuk membangun kepercayaan diri dalam menulis? Mohon pencerahannya Ibu, diistakan. Oh ya, lagi-lagi tentang bagaimana membangun rasa percaya diri untuk menulis. Apa ya, kalau saya pribadi untuk membangun rasa percaya diri, ya jangan hiraukan apapun komentar atau apapun komentar dari orang lain. Silahkan menanggapi komentar itu, tapi ambil sisi positifnya. Jadi memang harus terbuka. Kalau saya tidak menghiraukan yang bersifat mungkin menjatuhkan, tetapi kita tetap harus terbuka, membuka diri dari masukan-masukan yang mereka sampaikan. Jadi bangun rasa percaya diri itu sebenarnya kembali kepada diri kita. Jadi jangan fokus ke apapun komentar-komentar pedis orang lain. Jadikan itu sebagai motivasi saja, bahwa ketika orang lain memberikan saya komentar ini, maka saya akan menunjukkan saya lebih bisa setelah ini. Jadi tunjukkan saja dengan bukti. Jadi itu saja. Kalau saya tunjukkan saja dengan karya, tunjukkan dengan bukti hasil karya yang kita punya. Itu yang paling penting, karena belum tentu orang yang menjudge tulisan kita itu sudah mereka adalah orang-orang yang sempurna. Justru mereka menampakkan kerendahannya kalau misalkan mereka sendiri yang mengkritik belum punya karya, sementara kita sudah punya karya. Jadi rasa percaya diri itu kita harus bangun sendiri. Ya caranya itu tadi. Jangan terlalu fokus kepada apapun komentar pedis orang lain, kemudian bergaul dengan orang-orang atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Gitu. Ya, oke. Penjelasan dari narasumber kita, Bapak, bahwa bagaimana membangun kepercayaan diri dalam menulis itu, ya abaikan saja tanggapan orang. Silahkan Bapak memulai. Jangan pernah pokoknya intinya tanggapan-tanggapan mirip orang di sekitar kita, dan silakan bergaul dengan komunitas penulis. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita melangkah ke pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya.
Bapak atau Ibu Janes Lumbantoruan. Pertanyaan beliau, bagaimana perbedaan kredit tulisan di blog, artikel di tabloid atau majalah atau surat kabar, menulis buku dan menulis jurnal? Ini terkait dengan perbedaan poin angka kreditnya, Ibu. Oh iya ya Pak. Silakan. Apa tadi Pak? Silakan diulangi. Bagaimana perbedaan poin angka kredit antara tulisan di artikel di tabloid atau majalah, surat kabar, kemudian menulis buku dan menulis jurnal? Oh iya, untuk poinnya Pak ya. Ya, Biasanya itu kalau saya belum terlalu ini kalau untuk poin-poinnya untuk angka kredit Pak, karena yang pernah saya baca itu adalah yang buku. Dan memang ada poin-poin di situ, saya juga kurang hafal Pak yang poin-poinnya. Memang ada poin khusus untuk buku, kemudian artikel, blog itu memang sudah ada angka-angkanya. Jadi saya lupa kemarin berapa angkanya kalau satu buku, tapi yang jelas kalau satu buku itu besar angka kreditnya. Makanya kenapa biasanya guru-guru lebih ke eh, buku atau PTK karena tinggi poinnya. Kalau untuk jurnal mungkin saya kurang paham Pak berapa artikel berapa angka kreditnya. Seperti itu Pak, mungkin nanti bisa dilihat lagi atau ada teman-teman guru yang hafal mungkin poin-poinnya berapa. oke, baik Pak atau Ibu Janes ya. Terkait pertanyaan Ibu, sepertinya memang lebih tepat ke materi penilaian. Nah, Iya, penilaian angka kredit ya. iya. Ya, ini masih pertanyaan yang mungkin sama dengan pertanyaan sebelumnya Ibu, tapi tidak ada salahnya ketika saya kembali dari Ibu Mariani Nurbaiti. Apa trik atau saran untuk pembuatan best practice dalam media pembelajaran di jenjang PAUD atau ruang lingkup? Bisa Adakah diulang Pak, agak Ya. putus-putus. Adakah trik atau saran untuk pembuatan best practice dalam media pembelajaran di jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini? Maksudnya perbedaannya Pak atau triknya atau banyak apanya? Trik atau saran? Triknya. Oh sarannya sama dengan best practice pada umumnya sama karena kan yang kita pakai kan metodenya sama, kemudian yang kita bahas itu kan biasanya apa metode yang kita pakai dalam mengajar, jadi sama dengan yang umum. Jadi misalkan kalau di PAUD mungkin lebih kepada metode lagu, ya kita ceritakan di dalam best practice-nya kita bahwa saya menggunakan metode gerak dan lagu untuk proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi sama dengan yang umum, sama. Lebih kepada menceritakan metode dalam pembelajaran saja sama Pak dengan yang umum. Oke, seperti itu. Jadi nanti lebih banyak ke ininya saja. Kalau misalkan mau buat best practice, mungkin bisa cari referensi-referensi yang sekiranya memberikan contoh untuk pembuatan best practice pembelajaran untuk buku best practice. Karena tadi memang saya sampaikan bahwa ada dua jenis kalau buku best practice itu. Kalau yang pernah saya baca ada yang ilmiah, ada yang maksudnya ditulis secara sistematis atau ada memang metode-metode kepenulisannya. Tapi kalau yang hanya menceritakan saja ada juga yang seperti itu. Seperti itu, Pak. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut dengan pertanyaan dari Pak Sisoyo. Beliau, adakah cara yang paling jitu agar karya tulis bisa lolos ujian juri
Atau secara umum yang menjadi penilaian Yuri paling umum apa? Bisa diulang Pak? Adakah cara yang agar Hah? karya tulis kita bisa lolos di meja Yuri, Bu? Atau mungkin ada penilaian secara umum dari Dewan Yuri misalnya? Oh, Dewan Juri Pak ya, Ya, untuk karya tulis. betul. Eh, yang pernah saya ikuti karena begini ya, kalau untuk diikutkan lomba, yang penting seperti ini, dia sesuai dengan metode atau sistematika yang mereka inginkan itu biasanya menjadi pertimbangan atau poin utama. Kemudian yang kedua adalah tulisan yang kita buat itu belum pernah ada sebelumnya atau penemuan baru. Jadi tulisannya mungkin tulisan yang judulnya mungkin dari judul memang sudah unik, kemudian tidak ada tulisan yang ada sebelumnya, jadi biasanya itu yang menjadi penilaian uh, yang memang dipertimbangkan oleh dewan dewan juri kalau saya Pak ya, jadi memang tulisan kita unik atau belum ada sebelumnya. Iya, iya. Kalau poin-poinnya ya tergantung dari tim jurinya. Halo, Ibu. Iya, iya Pak ya. Oh iya, oke. Silakan dilanjut, Ibu. Oke, jadi seperti itu tadi Pak. Jadi kalau untuk tulisan yang bisa dipertimbangkan, misalkan kita ikutkan dalam sebuah lomba atau ini, yang penting sudah mengikuti sistematika penulisan. Jadi itu yang mereka menjadikan poin utama dalam penilaian. Kemudian judul yang atau tema yang kita buat itu belum pernah ada sebelumnya. Jadi ceritanya, tulisannya unik, kemudian eh, tidak ada yang pernah menulis sebelumnya seperti itu. Kalau misalkan hasil penelitian ya mungkin penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya, itu menjadi poin penting di meja juri kalau saya Pak, seperti itu. Oke, baik Ibu. Kembali saya mengingatkan Bapak dan Ibu partisipan yang belum isi presensi, silahkan Bapak Ibu isi presensinya. Sekarang ada pertanyaan di room chat Pak Isromuin. Mudah-mudahan Pak Isromuin masih monitor. Tapi ini pertanyaannya mungkin tapi tidak ada salahnya saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa di monitor oleh Pak Isromuin. Kenapa tidak semua orang dapat menulis ijazah? Dan dan sebutkan syarat-syarat seseorang yang bisa dapat menulis ijazah yang sebenarnya. Silakan Ibu. Kalau menulis ijazah Pak ya, karena memang saya juga belum pernah kalau menulis ijazah, tapi yang mungkin dari dulu Pak ya, yang misalkan saya dari SD sampai kuliah mungkin biasanya yang tulis ijazah itu memang yang poin utamanya adalah yang bagus tulisannya. Kalau dari segi pandangan secara subjektif Pak ya, dari tulisannya yang memang layak untuk menulis ijazah yang katanya bagus tulisannya. Jadi seperti itu kalau saya. Kalau untuk poin-poin yang lain ya saya juga kurang paham Pak, kenapa tidak semua orang bisa menulis ijazah. Mungkin ada hal-hal yang lain atau apa. Karena saya sendiri juga belum pernah ditawari, tapi alasannya karena satu, tulisannya bagus. Itu saja. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Dan selanjutnya, sepertinya ini Bu banyak pertanyaan dan kita juga masih cukup. Dari Pak beliau ini raise hand. Saya beri kesempatan kepada Pak Jemak. Silahkan.
Halo Pak Jemak. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut dengan narasumber. Halo Pak Jemak. Bisa mungkin Saya bisa mungkin ditambah volumenya Pak Haji? bagaimana? Iya, sudah kedengaran Pak. Eh, di Halo, tidak kedengaran jelas Pak, putus-putus. astaga. Baik. Eh, mau dimuati di tempat dengar Halo Pak Jemak. Kurang jelas. Putus-putus Pak. ya Iya, putus-putus. saja saya punya Oh, sudah ada di saya. saya tulis Di Runcet. sinyal Bisa dituliskan kembali Pak. Bisa dituliskan kembali pertanyaannya Pak di chat. di room chat ya. Ya. Halo. Halo. Jadi sambil Pak Jemak menuliskan pertanyaannya di room chat, saya berikan kesempatan ke Ibu Rita Rosita. Silakan dituliskan pertanyaannya Pak Jemak di room chat. Dan untuk sementara saya beri kesempatan dulu ke Ibu Rita Rosita untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Rita, halo. Bu Rita. Halo. Bu Rita. Ya, halo. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Kadang untuk menulis itu memang sulit ya, Bu ya. Mungkin pada dasarnya harus banyak sumber atau sering-sering membaca literasi dari berbagai sumber ya. Iya, Jadi Bu. kadang untuk memulai saya sendiri sulit sekali gitu. Dari mana mulainya? Titiknya dari mana gitu. Walaupun tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa dari mana saja mulai menulis begitu ya Bu ya. Tapi Iya. kadang-kadang suka terputus gitu. Sudah menulis terus stuck gitu. Nah, bagaimana itu untuk memulai kembali gitu, untuk menyambungkan satu tulisan dengan tulisan berikutnya begitu Ibu. Mohon pencerahannya. Oh iya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik Bu, pertanyaannya sebenarnya hampir dan persis yang saya alami ketika awal baru menulis. Itu yang terjadi sama saya sebelumnya. Sehingga mandek bahkan beberapa bulan baru saya bisa menyelesaikan tulisan. Tapi seperti ini, kadang tantangan di awal bagi penulis pemula itu memang berat. Dan yang paling banyak terjadi adalah seperti itu.
mereka sudah mulai menulis dari mana saja, kemudian pas di pertengahan kemudian terputus, entah itu karena perasaan malas atau kehabisan ide atau kehabisan referensi atau mungkin karena tidak ada lagi motivasi dari luar. Nah, sebenarnya hampir semua penulis mengalami hal itu, tapi itu tadi harus kita ingat bahwa memang kita harus kerja keras dan kerja keras lagi. Jadi motivasi diri sendiri itu yang paling utama. Karena kapan tidak ada motivasi dalam diri sendiri bahwa saya harus menyelesaikan tulisan saya karena ini dan karena itu, maka memang tidak bisa berlanjut. Terjadi pada saat saya masih memulai menulis sehingga akhirnya bisa menerbitkan buku. Itu yang memang saya alami, begitu susahnya untuk memotivasi diri kembali untuk menulis. Tapi begini, saya punya tujuan bahwa ketika tulisan saya terbit, maka saya akan seperti ini. Atau ketika tulisan saya tidak terbit atau tidak selesai, maka apa yang akan terjadi pada saya. Jadi itu. Dan motivasi terbesar saya waktu itu adalah ketika saya punya karya, saya minimal bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi lebih banyak sisi manfaat ketika saya menyelesaikan tulisan ketimbang tidak ada sama sekali. Nah, itu motivasi terbesar saya, sehingga saya kembali mencari motivasi di luar. Kemudian tadi saya mencari orang-orang di luar yang punya motivasi yang sama untuk supaya bagaimana jiwa menulis saya kembali muncul. Kalau untuk menyambungkan tulisan tadi yang tiba-tiba di tengah mandek, yang sudah kita tulis tadi mungkin dari awal sudah A sampai Z selesai, kemudian tiba-tiba di tengah mandek, kemudian pada saat keinginan untuk menulis itu muncul kembali. Kalau saran saya jangan menghiraukan itu jangan menghiraukan itu dulu. Untuk menyambungkan kalimatnya itu nanti akan terbentuk sendiri pada saat tulisan kita selesai. Dan itu yang saya lakukan dulu. Jadi ada namanya kan dalam bercerita itu kan ada namanya alur-alur. Jadi ada namanya alur mundur, alur zigzag, alur maju. Jadi sama dengan bercerita dalam tulisan. Jadi cara untuk menyambungkan tulisan kita itu nanti akan terbentuk sendiri ketika tulisan kita selesai. Dan nantinya ada pihak editor yang akan membantu kita untuk menyambungkan tulisan tersebut. Jadi jangan khawatir. Lanjutkan saja apapun yang kita pikirkan saat itu, entah itu nyambung atau tidak dengan awal, diabaikan dulu. Apalagi kalau tulisan kayak novel atau cerita sehari-hari itu sebenarnya sangat mudah untuk menyambungkan, kecuali mungkin untuk tulisan yang bersifat ilmiah itu memang harus ada bahasa penyambung untuk menyambungkan bahasa yang pertama dengan yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi jangan dulu fokus ke sana, selesaikan saja tulisan itu sampai akhir. Jadi jangan memikirkan bagaimana nanti nyambung, tidak. Seperti itu, Bu. Ya, baik, terima kasih. Kembali kita ke pertanyaan Pak Jema tadi. Pertanyaan dari Pak Jema, ini ada dua, Ibu. Iya. Pertama, apakah penulisan di jurnal harus pada jurnal memenuhi standar cinta tertentu? Apakah penulisan di jurnal harus pada jurnal yang memenuhi standar cinta tertentu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah buku yang ditulis itu harus diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI? Oh iya. Pertanyaan dari Pak Jema. Yang kedua mungkin saya jawab dulu Pak ya, karena yang pertama tadi saya tidak terlalu dengar Pak, putus-putus. Silakan. Yang kedua, apakah tulisan atau buku itu harus diterbitkan oleh yang termasuk dalam IKAPI? Kalau saran saya Pak, harus. Lebih baik yang memang masuk dalam anggota IKAPI, karena begini, apapun yang terjadi nanti dengan tulisan kita atau buku kita, tidak ada yang bertanggung jawab nanti kalau memang bukan dari yang anggota IKAPI. Karena seperti ini, IKAPI itu kan seperti organisasi yang memang melindungi hak cipta kita nanti ketika ada terjadi sesuatu.
Jadi usahakan kalau menerbitkan buku jangan asal-asalan karena banyak sekali itu buku-buku di luar sana yang tidak memenuhi ini. Akhirnya nanti ketika ada yang ada apa-apa terhadap karya kita kan tidak ada yang bertanggung jawab selain penulis itu sendiri dan tidak ada yang menopang mereka ketika ada masalah. Nah, kalau saran saya lebih baik sebelum menerbitkan buku tanyakan dulu apakah dia atau silakan cari kalau misalkan memang tidak ada hak kita untuk bertanya itu bisa kan kita share sekarang siapa penerbit yang masuk dalam anggota IKP bisa di searching di internet. Jadi seperti itu. Kalau saran saya seperti itu, karena banyak sekali memang penerbit di luar sana yang bisa dibilang penerbit-penerbit ini ya tidak terpercaya hanya hanya betul-betul karena kepentingan finansial seperti itu. Yang pertama tadi Pak mungkin bisa diulangi karena agak terputus-putus. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, apakah penulisan digital itu harus pada jurnal yang memenuhi standar Sinta? Oh Sinta ya. Kalau saya Pak iya. Supaya lebih besar lagi tulisan apa namanya keakuratan tulisan tak lebih ini. Kalau saya seperti itu. Banyak memang jurnal Pak yang misalkan kayak jurnal-jurnal nasional itu sebenarnya masih banyak yang standar tapi tidak apa-apa untuk mengikutkan tulisan kita sekedar untuk mengasah keterampilan atau kreativitas kita untuk menulis terbit tapi seperti itu hanya sekedar tulisan yang memang betul-betul tidak terlalu diperhatikan dari segi sistematis kepenulisan. Tapi kalau saya sarankan tadi lagi-lagi sama dengan tadi untuk penerbitan buku ya seharusnya seperti itu. Tidak harus menerbitkan di yang seperti itu tapi kalau bisa cari jurnal yang memang bereputasi supaya tulisan kita juga diakui kelayakannya kemudian itu tadi ya diakui kelayakan sebagai tulisan yang betul-betul ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu Yulia. Tapi seperti kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tapi ini melibatkan siswa, Ibu. Bagaimana memotivasi siswa dan guru untuk menulis? Oh iya. Kalau untuk memotivasi siswa dan murid, kalau saya kita dulu sebagai guru yang mulai, baru ke siswa. Karena siswa itu biasanya kan mengikuti kemudian melihat apa yang sudah kita hasilkan. Jadi ketika mereka sudah melihat hasil karya gurunya, otomatis secara tidak langsung siswa kita pun akan termotivasi untuk itu. Wah, guru saya saja sudah punya karya, masa saya tidak bisa. Kemudian ajak mereka untuk terus mengasah keterampilannya atau kreativitasnya menulis. Jadi sama yang dilakukan oleh teman-teman penulis saya lihat di luar Sulawesi ya, banyak sekali guru-guru sekarang yang memotivasi siswanya untuk ikut menulis. Kan di sekolah itu ada namanya KIR ya. Sebenarnya itu sudah menjadi wadah untuk mengasah bakat peserta didik. Jadi kalau saya gurunya dulu supaya siswanya termotivasi. Hasilkan dulu karya supaya ada yang bisa diperlihatkan kepada siswa bahwa oh saya punya tulisan, oh guru saya sudah punya tulisan, berarti akhirnya mereka akan termotivasi sendiri. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Kemudian juga masih ada dari Pak Nasir. Sepertinya ini yang terakhir, Bu. Iya, Dari Pak. Pak Nasir. Ya, pertanyaan beliau, bagaimana perbedaan membaca dan menulis? Silahkan Ibu. Dari Pak Nasir. Silahkan Ibu.
perbedaan membaca dan menulis sebenarnya kan apa ya, sama-sama mengenali huruf ya. Kalau saya pribadi, kalau ditanya apa perbedaan membaca, kemudian apa perbedaan menulis, nah itu tadi. Kalau membaca kan kita berusaha untuk menggali informasi. Kemudian untuk membacanya sendiri, apa yang kita dapatkan dari menggali informasi, kemudian kita tuliskan lagi, itu namanya menulis kalau saya. Jadi kalau membaca sendiri lebih kepada menggali informasi. Kalau menulis ya itu kita sudah action untuk mengungkapkan kembali apa hasil bacaan kita, kemudian dinarasikan dalam bentuk tulisan. Seperti itu Pak kalau penjelasan saya secara pribadi. Iya. Terima kasih atas penjelasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman partisipan yang tergabung di dalam malam ini. Dan saya kira Bapak dan Ibu, saya lihat di pertanyaan dan tidak ada lagi di antara Bapak dan Ibu partisipan yang present, kecuali Pak Jepang dan Ibu Rosita yang memang sudah menyampaikan pertanyaannya tadi secara langsung. Sehingga kita cukupkan pertemuan kita malam ini, dan tentu saja Bapak dan Ibu, kita memberikan aplaus dulu kepada narasumber kita dan sekaligus mewakili teman-teman di Lontara dan dalam meeting malam ini mengucapkan dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber, Ibu Asmega Masri, atas kesempatan share ilmu dan informasi kepada kita semua bersama dengan teman-teman guru kita se-Nusantara. Semoga saja yang Ibu sampaikan dan share kepada kami semua ini dapat menjadi ladang jariah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, bahwa materi kita malam ini adalah materi yang menarik karena ini terkait dengan bagaimana kemampuan kita dalam mengembangkan cara tulis. Dan ini juga menjadi tuntutan kita sebagai didik. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu, selaku mewakili teman-teman di Lontara penyelenggara kegiatan malam ini, terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber dan partisipan, sekaligus memohon maaf jika sekiranya dalam kegiatan kita ini saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Dan kembali kami sampaikan Bapak dan Ibu, sebelum meninggalkan room malam ini, diinformasikan kembali Bapak dan Ibu agar daftar kehadiran di mana linknya sudah ada tersedia di room chat. Jadi sebelum Bapak dan Ibu meninggalkan room meeting, silakan isi. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Asmega. Sekali lagi Sama-sama Pak. mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Ibu sudah meluangkan waktu berbagi di Lontara, dan kami berharap Ibu tidak bosan untuk kemudian di waktu-waktu berikutnya masih sudi untuk berbagi bersama teman-teman di Lontara ini. Iya, siap Pak. Terima kasih banyak. Ibu, Bapak Ibu partisipan, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kehadiran Bapak dan di room meeting di pekan menjadi support bagi kami di tim Lontara untuk kemudian tetap berupaya bagaimana memfasilitasi teman-teman untuk senantiasa mendapatkan informasi terkait dengan kompetisi kita selaku. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, malam ini kita akhiri, dan
Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.